Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian. Selamat Salam, pagi, Pagi, Bu. Bu. salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan belajar informatika lagi, tetapi sebelum itu mari kita awali dengan berdoa. Kepada ketua kelas, tolong dipimpin berdoanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya, Pak Purwanto, minta tolong siapkan. Siap. Marilah teman-teman sekalian kita selesai. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu yang sudah kita pelajari? Lupa, Bu. Lupa ya, kita ingatkan kembali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Kita sudah berpikir bagaimana mengetahui bagaimana pola pikir seorang ahli informatika. Kita sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan tahap-tahap algoritma, sudah mengetahui algoritma tentang pencarian, tumpukan, antrian, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu materi tentang TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Apakah ada yang sudah tahu apa itu TIK? Komputer, Bu. Oh iya, komputer. Belajar tentang komputer ya. Alat komunikasi. Alat komunikasi, betul. Nah, di pertemuan kali ini yang kita pelajari yaitu tentang integrasi konten aplikasi perkantoran. Jika siswa ingat, saat SMP dulu barangkali sudah ada yang belajar, ada yang sudah mempelajari tentang aplikasi perkantoran. Contohnya ada Microsoft Word untuk mengetik, ada Microsoft Excel untuk menghitung, ada PowerPoint seperti saat ini untuk presentasi. Nah, di SMA kita akan mempelajari lanjutannya yaitu bagaimana aplikasi-aplikasi tadi kita integrasikan atau kita satukan. Untuk mengingat, nah di sini kenapa kita perlu belajar tentang TIK, integrasi aplikasi perkantoran, supaya kita bisa menggabungkan aplikasi-aplikasi tersebut untuk kebutuhan yang lebih lanjut. Nanti kita bahas lebih dalam saat pertemuan kali ini. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, nanti anak-anak bisa menyimak penjelasan dari saya, kemudian nanti bisa mengerjakan lembar kerja secara mandiri. Setelah itu diselesaikan terlebih dahulu, kemudian siswa akan berdiskusi kepada teman yang akan membentuk kelompok, kemudian setelah diskusi siswa akan presentasi. Jadi disiapkan terlebih dahulu. Untuk yang pertama, siswa perlu menyimak penjelasan dari guru. Ini ya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran atau dalam bahasa Inggrisnya itu Office. Sesuai namanya itu digunakan untuk memudahkan pekerjaan perkantoran. Nah, aplikasi yang sering kita gunakan itu ada pengolah kata, angka, dan presentasi. Apa itu pengolah kata? Kalau siswa sering mengetik, sering membuat laporan, itu menggunakan pengolah kata atau word processor. Biasanya menggunakan Microsoft Word ya, seperti ini. Nah, ini aplikasi pengolah kata, fungsinya untuk membuat surat, laporan, buku, dan lain-lain. Contoh aplikasinya ada Microsoft Word yang sering digunakan, kemudian ada yang lain, LibreOffice, Google Docs, WPS Writer. Jadi ibaratnya seperti mie instan. Mie instan itu kan ada Indomie, ada mie sedap, ada super mie. Nah, itu kan sama-sama mie instan tetapi beda merek. Nah, aplikasi pengolah kata juga sama. Fungsinya sama, tapi sama ya, mereknya berbeda. Ada Microsoft, Libre, Google, dan lain sebagainya.
Kemudian aplikasi yang kedua yaitu pengolah angka. Kalau kalian suka menghitung-hitung itu menggunakan rumus, biasanya menggunakan Excel, nah itu namanya pengolah angka. Fungsinya terutama untuk mengelola data. Nah ini contohnya ada 4 juga. Siswanya serius banget. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung bertanya. Kemudian yang ketiga itu ada aplikasi presentasi. Aplikasi presentasi itu ya ini untuk mempresentasikan sesuatu seperti yang sedang kita buka saat ini. Aplikasi presentasi contohnya ada Microsoft PowerPoint, ada Open Office Presentation, Google Slide, WPS, dan lain sebagainya. Nah, itu tentang aplikasi perkantoran. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tanya Bu Guru. Iya. Itu yang kalau contoh perangkat lunak kan ada presentasi itu Microsoft Office. Nah itu yang Open Office presentasi kan kalau di sistem komputer ada namanya OS, operating system itu dasarnya apa Bu? Dasarnya apakah Windows, apakah Linux, atau apakah dasarnya Macintosh Ibu? Itu. Untuk kalau itu untuk pertemuan minggu berikutnya lagi ya sistem komputer, tapi tidak apa-apa kita bahas dulu. Jadi sistem operasi itu ibaratnya seperti sebuah piring. Sebuah piring itu bisa untuk sebagai tempat untuk perangkat-perangkat lunak yang lain atau aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, kalau sistem operasi itu piringnya yang bisa masuk ke piring tersebut itu namanya aplikasi. Misalnya nasinya, lauknya, sayurnya itu adalah aplikasi atau perangkat lunak yang lain. Nah, kalau tadi sistem operasi itu piringnya itu misalnya Windows, misalnya piringnya itu Apple, iOS, dan lain sebagainya, nanti lauk apa yang bisa dimasukkan ke dalam piring tersebut. Misalnya seperti itu. Nah, kalau Open Office itu bisa digunakan di semua sistem operasi. Pada dasarnya semuanya bisa digunakan di semua sistem operasi. Nanti ada yang berbeda-beda, nanti bisa dipelajari lagi. Bisa browsing karena aplikasi perkantoran itu ada banyak. Tetapi Open Office itu bisa untuk semua sistem operasi. Sudah jelas? Ya Bu. Berarti wadahnya, tempatnya. Saya Bu mau nanya Bu. Iya. Mau nanya Bu. Iya. Saya Miko Bu. Ini Bu mau nanya kalau di Microsoft Office apa bisa menampilkan gambar Bu? Apa hanya pengolah kata aja Bu? Oh ya, untuk itu, Microsoft Office Word ya. Microsoft Word itu kita juga bisa menampilkan gambar karena bisa menggunakan menu insert atau sisipkan kemudian pilih gambar. Tetapi yang ditampilkan di Microsoft Word dengan yang ditampilkan di tempat lain, misalnya di PowerPoint, nanti tampilannya akan berbeda. Sudah jelas? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu materi berikutnya. Nah, kalau kita tadi sudah memahami masing-masing aplikasi, di sini kita akan belajar tentang integrasi konten atau konten itu bukan hanya TikTok ya, tapi konten itu adalah isi. Integrasi isi dari aplikasi perkantoran. Nah, kita baca dulu, integrasi itu apa? Integrasi itu menyatukan beberapa objek, data, atau komponen membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna. Nah, ini misalnya ada Avengers ini ya. Avengers kan anak-anak tahu ya Avengers. Jadi ada Iron Man, ada Spider-Man, dan lain sebagainya. Semua superhero itu menyatu. Jadi yang tadinya punya kekuatannya bisa terbang, kekuatannya menggunakan pistol, itu bersatu untuk membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna, membentuk sesuatu yang untuk fungsi yang lebih besar lagi. Jadi kalau tadinya hanya bisa untuk satu pengolah kata, hanya pengolah kata saja, kalau diintegrasikan dengan aplikasi yang lain itu bisa untuk yang lain, misalnya untuk presentasi, bisa untuk laporannya lebih lengkap, bisa untuk update tabel dan lain sebagainya. Jadi ini arti dari integrasi konten aplikasi perkantoran. Jadi tadi Word, Excel, PowerPoint itu bekerja sama menjadi satu. Apa contohnya? Nah, ini bisa dibaca. Misalnya kita membuat laporan yang datanya sudah kita buat di Excel.
Kemudian kita juga membuat proposalnya dalam bentuk slide PowerPoint. Nah, daripada kita tadi kan menggunakan 2 aplikasi, daripada kita membuat lagi jadi Excel kemudian harus diketik ulang lagi, jadi kita tinggal membawa potongannya saja. Jadi kita gabungkan yang tadinya sendiri-sendiri, kita gabungkan menjadi satu. Itu untuk integrasi aplikasi perkantoran contohnya. Nah, bagaimana cara mengintegrasikan konten itu? Ada 3 cara. Yang pertama, menggunakan copy paste yang ini sangat biasa kita lakukan gitu, yang paling mudah, copy paste atau cut paste. Kemudian yang kedua, menggunakan menu yang tersedia di aplikasi. Jadi di masing-masing aplikasi itu nanti juga ada menunya. Kemudian yang ketiga, menggunakan teknik OLE, Object Linking dan Embedding. Nah, supaya lebih jelas, siswa sekalian bisa langsung praktek supaya tahu perbedaannya, bisa praktek di lembar kerja yang akan saya bagikan. Silakan lembar kerja ini dibaca, kemudian dikerjakan secara mandiri. Jadi setiap siswa mengerjakan lembar kerja ini masing-masing. Setelah selesai, kemudian dikumpulkan. Saya beri waktu selama 2 menit ya, silakan dikerjakan. Oh, Ya, banget. Sudah, Bu. Sudah Bu, sudah selesai. Saya Budisma. Papanku belum ada, mau pinjam. Pulpen Aku beli lah. Kalau modal. saya nggak punya pulpen ini, pulpennya sat, Pak Pur. Modal. Pak. Modal. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ini ya, ini lembar kerjanya. Jadi siswa, sudah saya berikan link, silakan itu dibuka linknya, pastikan komputernya terkoneksi dengan internet. Nanti ini dibaca, kemudian langkah-langkahnya dikerjakan, diikuti. Setelah langkah-langkah ini diikuti, di situ ada pertanyaan, silakan dijawab terlebih dahulu. Ada 2 pertanyaan. Ini pertanyaan 1, pertanyaan 2, kemudian siswa juga bisa mengerjakan latihan soalnya. Oh, saya lihat sudah selesai semua ya. Baik, ini sudah masuk, nanti akan kita cek apakah benar atau salahnya, tetapi sebelum itu siswa perlu diskusi terlebih dahulu dengan kelompok berpasangan. Jadi silakan cari temannya, kemudian bentuk kelompok berisikan 2 orang, jadi berpasangan saja. Silakan bentuk kelompok terlebih dahulu, bisa dengan teman di sampingnya saja supaya lebih dekat. Dapat dengan Pak Jatmiko ini. Dengan siapa ini? Ya. Saya nih. Ayo, ini. Nah, setelah siswa berpasangan, kemudian tuliskan hasil, kemudian diskusikan tentang tadi soal pertanyaan yang sudah ada di situ, yang sudah siswa jawab. Ini ya, yang tadi pertanyaan 1, pertanyaan 2, itu silakan didiskusikan dengan temannya, dibandingkan apakah jawabannya sama atau berbeda. Kalau sama, bagaimana? Kalau berbeda bagaimana, kemudian dirangkum supaya jawaban kelompoknya menjadi 1. Kemudian tuliskan di lembar kerja berikutnya. Saya beri waktu 2 menit, silakan bisa berdiskusi. Ya, Bu. Gitu. Gimana Pak Pur? Kamu nurun saya nih kok sama-sama. Jangan itulah. Sama Pak Pur. Kamu nurun saya pasti. Datanya ini berubah dah nih. Maksudnya kita berpasangan, jarak Saya udah tugas. tahu soalnya yang atas. Ini nih, selesai nih. Soalnya mana soalnya? Ya, baik Itu ya. datanya ada perubahan ya. Oh ya, Ya. kalau ada yang berubah silakan dituliskan. Jadi tadinya jawabannya apa? Misalnya jawabannya Yusuf apa? Jawabannya Sondi apa? Nah, itu dituliskan. Kemudian hasil diskusinya apa juga dituliskan di lembar kerja. Lembar kerja yang kedua.
Ini bisa dibuka di laptop, di komputer masing-masing ya. Nah, setelah itu, setelah selesai silahkan presentasikan. Siswa bisa bebas membuat presentasi ke teman-temannya menggunakan media apa saja, boleh dengan PowerPoint, boleh dengan tadi lembar kerjanya ditampilkan, boleh dengan video, dan yang lain-lain silahkan. Nanti saya pilih satu kelompok, kemudian kelompok lain yang tidak presentasi silakan bisa melakukan penilaian ke teman yang sedang presentasi. Saya tunjuk ya. Ada yang mau maju terlebih dahulu untuk presentasi? Siap Bu, Pak Sondi Bu. Ya, kelompok 1. Menurut saya kok. Kelompoknya Sondi silahkan maju ke depan untuk presentasi. Ya, Bu Sondi. Yo, Sondi. Dengan Eka tadi Bu Eka yang pegang itu Bu. Ya. Yang ngomongnya. Pasangan dengan pasangannya bisa maju ke depan untuk presentasi. Ya, Bu, lihat langkah yang pertama Bu. Langkah pertama Bu. Ya, langkah pertamanya belum yang dipresentasikan jawaban pertanyaan saja, tidak usah langkah-langkahnya. Oh, gitu ya Bu ya. Ya. Ya, sudah bisa? Sudah Bu. Sudah siap presentasi? Silakan presentasi dulu. Siap, nomor 1 Bu. Itu bisa karena kita menggunakan Excel yang ditempelkan ke apa sih ditempelkan itu di Tempelkan opo bahasa. Ditempelkan lah, Diintegrasikan Bapak, diintegrasikan atau link. Bapak sih Bu Sondi gitu, ya. Ya, kita ngambil dari Excel karena kita tempelkan ke aplikasi, tempelkan ke Word, maka bisa Bu. Baik, ya. Itu dari kelompok 1. Dari kelompok lain apakah ada yang mau menanggapi, memberikan Sama, pertanyaan Bu. atau menambahkan jawabannya? Sama Bu. Sama ya, tidak ada. Baik, kita tutup untuk sesi presentasi. Nah, dari pelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang bisa kita rangkum? Apa yang sudah kita pelajari? Saya Bu. Ya. Ya, berarti kita bisa menggunakan 2 aplikasi, satu aplikasi yang kita tempelkan pada, yang kita integrasikan ke Microsoft Word. Oh ya, bisa. Yang lain? Saya Bu. Ya. Berarti walaupun Microsoft Word adalah pengolah kata, di Microsoft Excel juga bisa, walaupun dia pengolah angka, dia juga bisa digunakan untuk pengolah kata. Jadi sana sini bisa Bu. Oh ya, bisa. Yang lain? Sudah? Saya Bu. Iya. Saya Bu. Kalau pada nyontek Bu, jadi diam Bu. Ya, satu lagi ya. Oh ya, Nurmala, silakan. Kalau misalnya kita mau gabungkan data di Excel, ternyata itu bisa juga ditaruh di Word. Oh ya, betul. Semuanya betul ya. Jadi yang kita pelajari hari ini tadi, seperti yang sudah disebutkan oleh Sondi, oleh Iin, oleh Nurmala. Jadi, tadi kita sudah belajar tentang aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran itu ada tadi Excel untuk pengolah kata, Word untuk Word untuk pengolah kata, Excel untuk pengolah angka, kemudian PowerPoint untuk presentasi. Nah, dari masing-masing perangkat aplikasi perkantoran itu bisa diintegrasikan atau dijadikan satu untuk kebutuhan yang lain. Kemudian, itu saja untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, siswa dapat belajar tentang materi berikutnya, yaitu masih aplikasi perkantoran, tetapi kita akan belajar tentang fitur lanjutan aplikasi perkantoran. Cara membuat daftar isi, cara membuat mail merge, dan lain sebagainya. Ya, sekian. Aku mau tanya Bu. Ya. Kurang puas itu tadi kan pengolah kata, pengolah angka itu, kalau seandainya saya ingin kasih logo atau gambar, bisa nggak Bu di Microsoft Word atau Microsoft Excel Bu? Caranya gimana Bu?
Bisa, Bisa dikasih gambar. bisa. Caranya dibuka dulu aplikasinya. Oh, Aplikasinya iya, dibuka Bu. dulu, kemudian masuk ke menu insert, dicari di Oh, bagian insert. atas. Ah, Kemudian iya. dicari menu tulisannya pictures. Cari Oh, iya. pictures, nanti dicari gambar atau logo yang mau dimasukkan. Begitu ya. Kalau kita copy paste juga bisa ya Bu, dari kita browsing internet kita dapat logo atau gambar bisa di copy paste bisa juga ya Bu. Bisa, caranya itu dicoba dulu, nanti di copy paste, klik kanan copy, dibuka aplikasinya, klik kanan paste. Bisa dicoba dulu ya. Ya, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Terima kasih, Bu. Ya Bu, ini mau jajan Bu. Oh iya, sudah bel ya. Istirahat Bu, tadi ada bel bunyi Bu, sudah Ya, istirahat. baik. Supaya bisa melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, mari kita tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Yusuf, jajan. Ayo. Yo. Sudah, Bapak. Bagus. Mas S. Itu bagus sih. Saya lihat untuk proses runtutan pembelajarannya sangat bagus. Kegiatannya juga cukup menarik. Monggo Pak Joko menawi ada masukan untuk Oke, terima kasih. Cuman kalau boleh saya menambahkan biar nanti kan nanti kan videonya mau diupload juga di YouTube. Nah, pokoknya di dalam pikiran kita itu jangan melihat yang di sini ini bapak-bapak, teman-teman kita. Jadi pikiran kita harus di kelas ya, seperti itu biar nanti tidak kikuk, kesannya kan tadi kayak kikuk gimana gitu. Harus sesepuh Pak, ya. Iya, mau manggil namanya gitu sungkan gitu. Iya. Terus dibelek ya. Untuk proses misalnya memberikan tugas atau membuat kesimpulan itu kan kurang kayaknya ya itu tadi karena kikuk tadi jadi ini Pak, kalau istilahnya variasi Pak, variasi mengajar. Betul. Nah, gitu. Terus untuk membuat kelompok juga dipersiapkan juga untuk yang lain nanti. Jadi memang kalau memang sudah mau membentuk kelompok ya langsung saja ini materinya harus dikerjakan berkelompok. Silahkan dibuat kelompok dulu dengan aturan seperti apa, misalnya tembang sebelahnya atau huruf nomor ganjil seperti itu. Mungkin itu biar betul-betul kayak di kelas lah seperti itu. Nah, ini kita memang betul-betul seperti mengajar kan seperti itu ya Pak Dwi. Nah, Pak Joko mau tanya Pak Joko. Siap. Kita menyampaikan materi kan kalau di kurikulum Merdeka itu ada pertanyaan pemantik itu harus disampaikan nggak Pak Joko ya? Untuk pertanyaan pemantik sama seperti tadi Bu Disma juga sudah menyampaikan seperti apa ya, kita menggali kemampuan anak, kemampuan awal anak itu kan sama. Itu kita sudah sama saja. Gambar apa gitu ya? Gambar apa misalkan ini gambar apa anak-anak pernah ada yang boleh, yang penting kan itu kan tujuannya kan untuk memancing anak itu untuk biar mengarahkan anak itu biar ke materi yang akan kita sampaikan. Kayak Budisma tadi kan menggali materi yang lalu kan mau dihubungkan dengan materi yang kemarin kan nggak apa-apa. Bagus kalau menurut saya. Terima kasih Pak Joko. Cuman prosesnya saja kesannya agak kaku gimana gitu. Pinter-pinter Pak, tanyanya terlalu tinggi. belum dapat sistem komputer. Iya. Bapak siswanya lagi ngedit RPP. Itu mungkin masukan dari saya Pak Dwi, monggo. Benar Pak Joko, nggih. Risma sedikit nambahin ya, di awal itu membukanya bagus ya, persepsi mengkaitkan dengan materi sebelumnya, tapi kayaknya masih interaksi sama siswa kurang kalau saya lihat. Artinya kemampuan bertanya ke siswanya kok kurang menurut saya. Jadi di awal-awal itu sebenarnya lebih banyak bertanya untuk menggali istilahnya
motivasi, Kemampuan terus, awal. mengecek Iya. kemampuan awal kan Nah. boleh bertanya ini Iya, bisa enggak, atau kasih contoh kayak tadi kan, tunjukkan gambar, ini kira-kira gimana gitu. Untuk interaksi itu yang mungkin perlu ditingkatkan Bu Risma ya. Ya, Kemudian terkait sama ini Bu, variasi intonasi suara gitu ya, itu mungkin lebih dikembangkan lagi. Apalagi kalau kita sama anak-anak, mungkin ini karena bapak-bapak ya, jadi kayaknya Tanggung juga tadi Pak. jadi Pinter-pinter. intonasi, terus cara bertanya, cara menyampaikan, penekanan dan sebagainya itu yang perlu ditingkatkan lagi Bu Risma. Nah, kemudian kalau saya lihat di ini ya, di penilaian, rubrik penilaian itu lebih ke ini Bu, menstimulasi untuk mengenali masalah dan akar permasalahan. Jadi mungkin di awal ya, di awal mungkin untuk contoh bisa ditambahkan sebuah permasalahan yang kira-kira nanti bisa diselesaikan dengan materi ini gitu. Itu termasuk bagian dari interaksi gitu. Oke, terus variasi sudah interaksi. Oke. Tunggu Bu, nah, menurut saya secara garis besar sudah sangat menarik sekali pembelajarannya. Oke. terima kasih atas masukan dan sarannya Bapak, akan saya tingkatkan di pertemuan berikutnya.